Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, maka para mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami tentang pengertian etika, peran etika dalam proses pengambilan keputusan, bagaimana etika diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan, wujud etika yang dilekatkan terhadap pengambilan keputusan, serta hubungan etika dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Pandangan organisasi terhadap pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan menghasilkan perwujudan nyata melalui konsep ekonomi dan manajemen kontemporer seperti business or corporate ethics, eco-labeling, green product, environmental friendly, economic activities, dan corporate governance. Konsep-konsep tersebut merupakan perkembangan lebih lanjut dari salah satu konsep dasar yang dilandasi tujuan pendirian organisasi, tanggung jawab sosial, yaitu social responsibility. Tanggung jawab sosial juga menandakan pentingnya organisasi dalam menerapkan pandangan etika terhadap kebijakan atau strategi bisnis yang dilakukan. Contohnya, ketika perusahaan hendak memasarkan produknya melalui media televisi, harus mematuhi aturan periklanan untuk tidak menjadikan anak-anak sebagai pengambil keputusan dalam pembelian barang. Perusahaan juga dilarang melakukan praktek promosi yang cenderung membohongi konsumen, seperti mengklaim sebuah produk sebagai makanan sehat pengganti makanan utama. Sedangkan kenyataannya produk tersebut hanyalah suplemen terhadap makanan pokok. Pandangan etikalah yang akan selalu menjadi penjaga terhadap setiap keputusan yang diambil. Pertimbangan etika juga akan menolong organisasi dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis dan kelangsungan hidup organisasi pada masa depan. Pada masa depan, organisasi yang tangguh adalah organisasi yang merupakan mesin pembuat keputusan berkualitas atas ikatan terhadap pertimbangan etika dalam proses pembuatan keputusannya. Selanjutnya, ada pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Disiplin perilaku organisasi merupakan panduan yang baik untuk memahami dan meningkatkan peran etika dalam organisasi dalam pengambilan keputusan. Etika merupakan sebuah sistem mengenai standar moralitas atau nilai. Etika juga merupakan cara pandang terhadap sebuah standar moral dan nilai tertentu. Etika merupakan studi mengenai bahasan tentang moral dan pilihan. Berikut ini merupakan ruang lingkup pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan-pertimbangan etika. Etika pengambilan keputusan merupakan studi tentang penerapan pertimbangan-pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan. Semenjak proses tersebut menunjukkan sejumlah langkah menuju pada pemilihan atas satu alternatif solusi atau tindakan, maka kajian itu membahas pertimbangan moral yang selalu muncul pada setiap tahap pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari studi ini yaitu menciptakan cara pandang yang mantap mengenai pentingnya pertimbangan moral, etika dalam pengambilan keputusan. Berikut ini merupakan model perilaku beretika. Ada pengaruh lingkungan eksternal organisasi dan pengaruh lingkungan internal organisasi. Dari gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwa sejumlah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku pengambil keputusan di organisasi. Di lingkungan eksternal, terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung, dan ada yang mempengaruhi perilaku melalui lingkungan internal. Faktor perubahan kondisi ekonomi dan politik mempengaruhi perilaku melalui desain, struktur, dan budaya organisasi.
Faktor tersebut kemudian mempengaruhi lingkungan intern organisasi. Faktor dominan yang dapat mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dalam organisasi adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu sistem tata nilai yang dibagi oleh seluruh anggota suatu organisasi yang berkaitan dengan hal yang penting dan serangkaian keyakinan mengenai bagaimana fenomena dunia ini berjalan. Budaya organisasi adalah bentuk perwakilan dari interaksi kelompok dan harapan-harapan dari kelompok dengan mencakup faktor kunci seperti norma, keyakinan, tata nilai, standar, ritual, struktur, nuansa, dan tipe interaksi yang diharapkan terjadi di perusahaan. Budaya perusahaan ada di keseluruhan kebijakan manajemen, prosedur, tujuan, strategi, dan tindakan. Konsepnya dengan menekankan pada akumulatif reflektif atas persepsi bawah sadar yang disebarluaskan kepada para anggota suatu organisasi. Persepsi itu meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai terhadap sesuatu. Faktor lingkungan internal mempengaruhi tata nilai yang dianut seluruh anggota organisasi. Bila tata nilai yang terbangun baik, maka cara pandang tentang mengelola organisasi menjadi baik pula. Perubahan cara pandang akan mempengaruhi kinerja manajemen dan sistem pengawasan perilaku seluruh anggota organisasi. Kinerja manajemen dan sistem pengawasan yang baik penting karena bertindak sebagai sebuah mekanisme penyaringan. Mekanisme penyaringan, suatu sistem pencatatan perilaku yang baik merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya sebuah sistem yang berkualitas, masalah perwakilan, problem of trusteeship sebagai akibat adanya penyimpangan tindakan oleh adanya konflik kepentingan akan mendatangkan kerugian bagi organisasi. Masalah perwakilan yang muncul adalah wujud dari perilaku yang tidak beretika, yang disebabkan buruknya kinerja manajemen, sistem pengawasan perilaku, dan tindakan manajer. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi perilaku adalah latar belakang pendidikan, keluarga, dan media. Meski tidak berpengaruh secara langsung, namun faktor tersebut dapat mempengaruhi cara pandang yang dianut dan persepsi pengambilan keputusan tentang nilai dan prinsip moral. Seorang manajer dapat mempertanyakan tentang etika apa yang dianut organisasi dalam pengambilan keputusan. Manajer juga dapat mempertanyakan tentang bagaimana proses pengambilan keputusan, penentuan pilihan tentang sebuah proyek dilandasi oleh etika. Perbedaan faktor yang mempengaruhi perilaku, cara pandang, dan persepsi pengambilan keputusan tentang etika akan menghasilkan konsep mengenai kriteria atas etika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kriteria etika dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat menggunakan kriteria pengambilan keputusan beretika yang masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama kriterianya yaitu atas paham manfaat. Kriteria ini semata-mata didasarkan atas hasil atau konsekuensi dari sebuah keputusan. Pandangan ini memiliki konsistensi dengan tujuan yang hendak diraih, yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan laba yang tinggi. Kekuatan dari pandangan ini yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Pertimbangan etika difokuskan terutama terhadap bagaimana tujuan akan diraih. Namun, kelemahan dari paham ini yaitu dapat menekan hak-hak individu yang memiliki posisi minoritas dalam organisasi. Kriteria selanjutnya yaitu fokus atas hak. Kriteria ini mendiskusikan etika sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individual, bahwa dalam proses pengambilan keputusan, sebuah keputusan harus memberikan tempat bagi penghargaan dan perlindungan atas hak mendasar individu.
Kekuatan dari pandangan ini yaitu proses pengambilan keputusan akan memasukkan pertimbangan etika yang menghargai seluruh hak asasi manusia, hak para pekerja, dan melindungi seluruh anggota organisasi dan stakeholder dari tindakan yang tidak beretika. Sedangkan kelemahan dari kriteria ini yaitu fokus yang berlebih terhadap HAM atau pekerja yang dapat menjadi bumerang yang mengurangi tingkat efisiensi dan produktivitas organisasi. Kriteria selanjutnya yaitu berdasarkan atas keadilan, yaitu proses pengambilan keputusan yang berlangsung dilakukan dengan menekankan pada pentingnya penerapan aturan main yang jelas, adil, dan tidak memihak satu pihak tertentu. Contoh kasus dari kriteria tentang etika ini yaitu permintaan serikat pekerja untuk meminta pembayaran gaji atau upah yang sama rata untuk semua pekerjaan tanpa memandang perbedaan pekerjaan. Kekuatan dari kriteria ini yaitu keadilan akan melindungi kepentingan golongan minoritas yang cenderung tidak memiliki perwakilan di organisasi dan lemah dari segi otoritas dan kekuasaan. Pandangan ini juga mendukung praktik-praktik bisnis yang memberikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan merata bagi stakeholder. Sedangkan kelemahan dari kriteria ini yaitu sebagaimana yang telah disampaikan pada kasus, yaitu menimbulkan semangat untuk mencapai tahapan penyamarataan dan bukan semangat untuk mencapai tahap keseimbangan. Kesalahpahaman dari pandangan ini yaitu mengurangi inovasi, efisiensi, dan produktivitas kerja. Kriteria selanjutnya yaitu fokus terhadap pemenuhan kewajiban. Tujuannya, didirikan organisasi yaitu mencapai tujuan pribadi dan tujuan sosial umum. Tujuan sosial menghasilkan konsep sosial atau corporate responsibility. Organisasi yang efektif memiliki kemampuan menyeimbangkan pencapaian dan tujuan. Adanya gerakan Go Green dan pendirian lembaga perlindungan konsumen merupakan bukti pentingnya pemenuhan tanggung jawab sosial oleh organisasi. Kekuatan dari kriteria ini yaitu menanamkan pandangan tentang pentingnya melakukan investasi jangka panjang melalui pemenuhan kewajiban sosial dalam proses pengambilan keputusan. Investasi sosial adalah investasi pertumbuhan organisasi. Selain itu, dengan menerapkan pandangan etika ini, maka organisasi dapat selalu membangun kedekatan emosional dengan konsisten. Sedangkan kelemahan dari pandangan ini, yaitu adanya keterlibatan yang terlalu besar tanpa dukungan dana yang kuat, akan menghabiskan dana operasional kegiatan bisnis, terutama dalam jangka pendek dan menengah. Kelemahan ini mungkin munculnya pandangan masyarakat bahwa setiap organisasi bisnis adalah organisasi sosial juga, bukan dipandang sebagai organisasi bisnis yang memenuhi kewajiban sosialnya. Kriteria selanjutnya yaitu atas pandangan efek reputasi. Tujuan dari kriteria ini yaitu meraih efek reputasi organisasi. Organisasi yang selalu menjadikan etika sebagai landasan dalam kegiatan bisnis, maka akan dinilai positif oleh konsumen atau rekan bisnis. Penilaian positif merupakan syarat utama bagi organisasi untuk mendapatkan kriteria organisasi bereputasi baik. Efek reputasi membantu menjelaskan mengapa manajer dan pegawai berperilaku mengikuti aturan etika. Perilaku tidak etis, penyimpangan perilaku, dan tindakan yang dilakukan sebagian pengelola organisasi akan memberikan imbas bagi seluruh anggota organisasi dan memberikan efek reputasi yang negatif atau tidak baik. Nilai goodwill yang rendah adalah indikator terbaik pihak luar dalam menilai perilaku etis pengambil keputusan di sebuah organisasi. Selanjutnya ada pertimbangan etika. Kriteria keadilan, pemenuhan hak asasi, pemenuhan kewajiban, dan efek reputasi dimajukan sebagai penyeimbangan pandangan paham manfaat. Seluruh kriteria pada akhirnya memberikan kerangka berpikir yang baik
bagi pengambil keputusan dalam menerapkan pertimbangan-pertimbangan etika terhadap proses pengambilan keputusan, baik yang dilandaskan atas pandangan rasionalitas maupun yang dibatasi, dan berjenis terstruktur maupun tidak terstruktur, akan didasarkan atas pertimbangan etika berlandaskan atas sejumlah kriteria tersebut. Pertimbangan etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan nilai etika yang dianut oleh suatu bangsa, karena setiap bangsa mempunyai cara pandang sendiri tentang etika. Faktor keunikan budaya merupakan pandangan yang mendasar yang menghasilkan cara pandang terhadap etika. Pertimbangan etika tidak bisa dipukul rata, namun harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Mengambil keputusan berdasarkan etika, sekarang, nanti, atau tidak sama sekali. Andalah sebagai pemimpin yang menentukan. Mengambil keputusan berdasarkan etika, sekarang, nanti, atau tidak sama sekali. Andalah sebagai pemimpin yang menentukan. Selanjutnya ada soal latihan dari materi tersebut. Yang pertama, jelaskan hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Berikan contohnya. Yang kedua, jelaskan tentang etika sebagai cara pandang tentang studi standar moral dan nilai serta apa yang dimaksud etika pengambilan keputusan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi dan kaitannya dengan etika pengambilan keputusan. Yang keempat, jelaskan macam-macam kriteria etika dalam pengambilan keputusan, serta kekuatan dan kelemahan dari kriteria-kriteria etika dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, pertimbangan etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan nilai etika yang dianut suatu bangsa. Jelaskan alasannya dan contoh yang Anda ketahui. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.